Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadal mahfi billah salatan wa salam daimaini bidawam milkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah fa inna nusikum wa iyaya bi taqwallah taqwa ilahil 'alamin fa innaha 'izzun wa 'izzun fid dunya wal marji'i fiha ila ad-darin wastamsik biha wa lazam tanalu ma tashtahi wa tad'i. Syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya berkahnya kepada kita sehingga malam yang penuh berkah ini alhamdulillah kita masuk sholat ibadah, sholat maghrib berjamaah dan juga yang pujian rutin kita, kajian rutin kita pada malam hari ini. Salam berisalam bersama kita kepada junjungan Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, para pecintanya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita berada dalam saf barisan dan golongannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini, yudabbirul amra, firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur semua urusan hambanya. Kita boleh berkedip, hati kita mungkin mencibir, mata kita mengisyaratkan sesuatu, semua Allah atur. Aku kebayang gak orang ngatur keuangan negara saja setahun itu bisa 6 bulan lebih. Untuk urusan satu negara orang ngaturnya biasa 6 bulan lebih. Gimana antum lihat saat ini ada 8 miliar manusia toh, semuanya diatur sama Allah. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain, belum lagi luar angkasa, belum lagi makhluk-makhluk yang kita tidak lihat secara mata, secara kasat mata, semuanya diatur oleh Allah. Maka orang yang beriman harusnya adalah orang yang paling tenang hidupnya, karena dia punya Tuhan yang lebih menyayangi dirinya ketimbang dirinya sendiri. Keyakinan ini harus mantap ada di dalam jiwa kita. Dalilnya apa Ustaz? Kok bisa kau punya statement seperti itu? Kita lahir di dunia pernah minta. Karena Allah lahirkan kita. Kita minta Islam ada di hati kita, minta. Allah kasih alhamdulillah keturunan. Ada juga yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat. Karena itu kalau kita sudah meyakini Allah Maha Penyayang, lebih sayang daripada diri kita sendiri, maka harusnya tidak ada yang harus kita khawatirkan dan cemaskan di masa yang akan datang. Kita pernah rugi, tipu orang, itu adalah pelajaran. Kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala teman yang baik, itu adalah rahmat dan harus kita syukuri. Semuanya nggak ada yang sia-sia. Wa yudabbirul amra, Allah yang atur semuanya. Jangankan rezeki antum besok, yang ada di tubuh antum aja saat ini, antum nggak bisa pikirkan kok bisa masih hidup sampai sekarang. Cara kita mengelola hidup sih kita nggak tahu. Kok bisa Pak Sugeng hari ini masih hidup nih, belum mati? Ya, gak pernah dia memikirkan gimana mau manage tubuh saya supaya hidup sampai hari ini. Ya. Perkara kita punya masalah, itulah hidup, namanya hidup. Orang mati aja punya masalah, masih hidup. Ya, udah mati ini mau dikubur, masih ada masalah. Apalagi kita masih hidup. Jadi saya ingin memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya kita ini gak ada pilihan lain selain meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Apa yang saat ini ada sama kita itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Apa yang antum terima saat ini itulah yang terbaik sesuai dengan posisi kita saat ini. Dengan begitu enak hidupnya.
ini karena inilah yang menjadi hambatan-hambatan kecil kita untuk khusyuk. Kalau kita udah yakin ada yang ngurus dunia ini, bahkan untuk diri kita yang kita nggak tahu, sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini ada ribuan, ada miliaran, bahkan ada triliunan yang ada dalam tubuh kita ini. Ya. Semua perangkat lunak yang ada dalam tubuh kita ini begitu kompleks dan komplit. Kalau itu semua ada yang ngatur, kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus khawatir? Yang kita khawatirkan dan kita sesalkan itu bukan kerugian materi. Telat sholat zuhurnya udah mepet sama asar, maghribnya udah injili sama isya, isyanya entah guru tahu kita bangun tidur tengah malam baru sholat isya. Ini yang harus kita sesalkan, khawatirkan. Takutnya kita belum menunaikan kewajiban kita. Allah panggil kita utang sholat, ya Allah. Di antara utamaan kita di sholat setiap waktu, tepat waktu itu memastikan kita kembali kepada Allah itu nggak punya utang sholat. Kalau udah punya utang sholat, aku mau bayar apa? Ini statement sering saya ungkapkan beberapa majelis bahwasanya Bapak Ibu hadirin, seberat-beratnya masalah itu kalau masih di dunia itu masih kecil. Kenapa? Karena sudah pasti ada solusi. Tapi kalau antum menghadapi masalah di akhirat, aku nggak punya kuasa, nggak bisa. Kurang beras, minta ketua DKM ada di sini. Kurang beras Pak di rumah, minta. Token listrik bunyi, masukkan. Sama Pak, saya juga sama, ini bunyi juga. Yang intinya gini, coba antum pikirkan, kalau di dunia pasti masih ada solusi. Ada. Yang kita khawatirkan itu tentang di akhirat. Kalau kita menghadapi masalah, nggak bisa solusinya. Ya harus antum terima konsekuensinya. Selama dunia nggak pernah ngajakin anaknya sholat, nggak pernah ngajakin anaknya ke masjid, nggak pernah tahu itu rukun sholat, nggak pernah tahu apa itu misalnya hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah, nggak tahu mana tentang Rasulullah. Kita nanti ditanya di daerah, kalau anak kita nggak tahu. Kalau silsilah hidoranya hafal dia, bahkan 3 kali ganti gonta pacar tahu dia. Tapi mama nggak tahu anaknya berapa, nggak tahu istrinya siapa, nggak tahu kapan dia itu lahir, kapan dia itu wafat, kapan dia itu hijrah, kapan dia wahyu dan sebagainya. Ini yang harus kita khawatirkan, yang harus kita cemaskan. Kalau urusan dunia, urusan hidup, udah banyak contohnya orang-orang sebelum kita. Udah yang paling jago, yang paling hebat, yang paling berkuasa, yang paling mengaku Tuhan. Ujung-ujungnya kita udah tahu seperti apa. Yang mesti kita khawatirkan kalau kita meninggal dunia, kita belum sempurna mendidik anak kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri belum pernah khusyuk di dalam sholat, gak pernah nangis dalam sholat, gak pernah rindu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setidaknya kita punya kesadaran begini, atau pernah gak kepikiran bahwasanya kematian itu tidak menakutkan. Selama ini kan kita takut mati, iya, sakit dikit tuh kayaknya, habis ini kelar nih. Bahkan ada teman saya, atau mungkin pernah juga saya alami, dan mungkin juga ada pernah, kita sakit, ya, udah gelap, udah hampir selesai, jadi bangun, kita nggak mau tidur takut mati, kita nggak mau tidur, takutnya kita tidur kita mati. Sebenarnya bukan masalah mati, matinya semua orang mati. Kita siap nggak nih ninggalin dunia? Kita siap menghadap kepada Allah? Itu kan masalahnya. Nah, oleh karena itu, kan udah pasti, ini baru udah pasti. Tinggal kita siapkan. Sholat kita cari khusyuknya di mana. Ya, doa benar-benar kita butuh sama Allah. Enggak cuma rutinitas doang. Kita lemah. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang punya solusi. Kalau itu udah tertanam, insya Allah
Ini rukun demi rukun kita pelajari akan ada korelasinya dengan kekhusyuan dan kenikmatan beribadah. Sehingga kita rukun beribadah, kita bisa lama-lama beribadah, kita bisa bahkan merindukan sholat. Antum udah pasti melewati masa-masa itu. Udah biasa nih sholat jamaah di sini. Tiba-tiba kita punya kerjaan yang mengharuskan kita nggak bisa jamaah, misalnya sebulan. Itu ada tuh rasa hati kita pengen ibadah. Udah paling nyaman udah di Al-Falah misalnya. Udah itu kebayang-bayang tuh masjid Al-Falah enak kayak jamaah di situ, ada karpetnya bersih wangi. Kita ada punya hati. Nah kalau ada rasa itu udah benih bahwasanya ini ada kaitannya antara rukun sholat kita yang kita kerjakan itu korelasinya ada dengan kekhusyuan dan kenyamanan kenikmatan beribadah. Ibadah itu ada rasanya. Ibadah itu ada kenikmatannya. Kalau kita belum menemukan berarti ada yang salah dengan kita memahami makna sholat. Jangan-jangan rukunnya kita nggak tahu. Jangan-jangan kita rukunnya nggak sempurna sehingga ini yang orang lain ceritain sebelum kita bisa 1000 rakaat, bisa 500 kali khatam, bisa 500 rakaat. Itu yang harus dilakukan. Sebelum kita udah masuk kepada rukun sholat, yang pertama adalah niat. Niatnya harus kita ucapkan, tapi yang lebih penting adalah hatinya. Kata ulama di sini, yang lebih utama itu niat dalam hati. Walaupun lafaznya salah, hatinya ingat. Walaupun lafaznya dia lupa, tapi hatinya niat ingat, maka itu dianggap benar. Sebaliknya enggak. Kalau antum mulutnya musolli pada maghrib, hatinya lupa sama Allah ketika niat, kalian soalnya enggak benar pasti. Yang dilihat sama Allah itu bukan antum nunduk kepala, pakai peci, nunduk, enggak, hatinya. Jadi sebelum antum mengucapkan niat, semua urusan niat tinggal. Baik dulu, urusan kerjaan, urusan keluarga, urusan apapun tinggal dulu sebelum kita masuk ke saf kita menghadap kepada Allah SWT. Ketika mengucapkan niat tidak ada pikiran dalam hati kita kecuali menghadap Allah. Ketika mengucap usalli, hati dan pikiran itu mengucapkan usalli, ya Allah, aku menghadap kepada Engkau, membawa segala sesuatu yang kami musikan di dunia ini. Nanti Allah uraikan semuanya. Muqtarinan bifi'lihi, bersamaan dengan pekerjaan ibadah itu sendiri. Niat itu harus berbagai. Satu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu pada sholat wajib. Harus dua-duanya dapat. Berdiri bagi yang mampu dan sholat wajib. Artinya sholat sunnah antum boleh duduk walaupun antum mampu. Cuma tidak sempurna maknanya kalau tidak seperti itu. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa dinamakan ihram? Karena saat itu diharamkan semua yang tidak boleh di dalam sholat. Contoh makan, contoh bicara, contoh menyentuh yang bukan mahramnya, contoh semua yang membatalkan sholat. Tidak boleh. Takbiratul ihram itu statik. Selanjutnya nomor 4, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Hurufnya kurang lebih 155 dengan tasydidnya. Ada yang mengatakan 139 tidak pakai tasydid. Yang termasuk Al-Fatihah yaitu Bismillah, maka huruf Al-Fatihah sekitar 155. Perhatikan. Ketika antum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, rohnya itu 2. 2 kali diucapkan berarti 4 kali roh. Bismillah ini double. Artinya apa?
LL. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Ar-Rahim. Sering kita temukan orang bacanya imamnya Bismillahirrahmanirrahim, enggak double R-nya, itu udah kurang, enggak sah. Jadi sebelum antum itu lagu, fasihnya dulu, hurufnya harus sempurna. Ini semua harus terucap dengan jelas, enggak boleh kurang. Jadi 154 enggak sah. Karena syarat syahnya sholat itu adalah Al-Fatihah. La sholatal liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, kata Rasulullah, tidak dianggap sholat kalau tidak mengucapkan Al-Fatihah. Maka semua huruf yang ada dalam Al-Quran harus terdengar dengan jelas. Bismillah, ada yang mengucapkan Bismillah, nggak bisa, L-nya kurang 1, lamnya kurang 1. Bismillahirrahmanirrahim, R-nya kurang, ro-nya kurang. Ini sudah mengurangi Al-Fatihah yang 155 huruf. Alhamdulillah, lillah, lillah, double L. Rabbil alamin, rabbil alamin. Kalau ditransliterasi begini, transliterasi itu artinya dituliskan dalam bahasa Latin. Rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya kalau misalnya Rabbil Alamin itu dalam bahasa Arab begini tulisannya. Rabbil, baru yang lain. Karena tasdid, ba-nya itu dimasukkan, maka ada tasdid. 2 huruf jadi 1, nggak boleh dikurangi. Nggak tahu, saya sering sekali menemukan kalau ada orang ya nekat jadi imam, entah itu di SPBU atau kadang-kadang di masjid-masjid mall misalnya. Kalau kita nggak pengen jadi imam, jangan jadi imam. Konsekuensinya adalah huruf yang kita nggak bisa sebutkan satu persatu, maka nggak sempurna. Saya sampaikan sebelumnya juga, orang yang cadel, tidak fasih, gigi depannya udah kurang, dia udah pasti tidak bisa menyempurnakan huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Orang yang nggak bisa bilang roh, bilangnya roh, itu makruh jadi imam. Dan kampung saya nggak bisa, terpokoknya yang belum paling tua itu nggak bisa jadi makmum, dia pengen jadi imam terus. Salah. Imam itu bukan mengukur tua mudanya, enggak, bacaan. Pertama kefasihan menyebutkan huruf, yang kedua baru lagu, yang ketiga baru suratnya lebih banyak dihafal. Tapi yang pertama adalah kefasihan mengucapkan. Kenapa? Karena ini ada konsekuensi hukumnya. Kalau kita nggak fasih, satu huruf saja, nggak sah jadi imam. Kenapa? Al-Fatihah itu wajib disebutkan satu persatu hurufnya dengan sempurna terdengar. Yang paling banyak ditemukan masalah adalah ketika tasydidnya tidak dibaca sehingga hurufnya kurang. Itu banyak tasydidnya di dalam Quran, di Al-Fatihah, maaf. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, rohnya lagi, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dan yang kurang. Antum kalau ingat lagi ketemu biasanya di orang yang bukan imam sesungguhnya, tapi dia memberanikan diri, tahu-tahu kita dengar nggak sempurna. Kalau misalnya Al-Fatihahnya bagus, sah secara hukum, walaupun baca suratnya salah-salah tetap sah. Karena yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Suratnya itu adalah sunnah. Makanya kita ngaji Al-Fatihah itu lama, Pak. Baca Bismillah itu lama. Ngaji dengan ahli qiraah
supaya dinobatkan menjadi imam itu nggak mudah. Karena apa? Kita bawa banyak sekali orang di belakang kita. Kalau kita nggak benar, ya kita nanti tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihahnya kurang. Itu adalah rukun yang keempat. Ya. Yang kelima adalah rukun. Rukun adalah bahasa Arabnya al-inhina atau menundukkan kepala kita 45 derajat, dan ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah tak boleh, haram hukumnya. Warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalian rukulah bersama orang-orang yang sudah ruku. Bisa kita mulai dari berdiri untuk menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istilah inhina yang tidak boleh, namanya al-inkhinas. Apa itu inkhinas? Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasulullah SAW. Al-inkhinas itu punten. Kata fuqaha nggak boleh inkhinas. Inkhinas itu rukuknya seperti biasa, tapi pantatnya dibelakangkan, dadanya kedepankan, kepalanya naik. Itu nggak boleh, haram. Namanya inkhinas dalam bahasa fikih. Dadanya dikedepankan, kepalanya naik ke atas. Ya, ruku yang seperti itu nggak boleh dan haram. Sebagaimana dikatakan dalam fikihnya, wa syar'an an yanhaniya bila inkhinas. Dia ruku tunduk tanpa melakukan inkhinas. Apa itu inkhinas? An yuta'ati'u ajizatahu wa yarfa'u ra'sahu wa yuqaddimu sadrahu. Inkhinas adalah menaruh pantatnya ke belakang, dadanya ke depan, dan kepalanya naik. Itu namanya inkhinas. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau fa'alahu kadzalika 'amilan 'aliman batalat salatuhu. Kalau dia melakukan itu dan tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Inkhinas tadi. Yang keenam, yang kelima masih wala yakfi huwiyal inkhinas. Id bil syurutir ruku' an la yaqsida bihil huwi ghairahu. Nah, ruku itu harus diniatkan. Ruku itu harus diniatkan hanya untuk ruku. Hanya untuk ruku, bukan kepentingan yang lain. Udah berdiri, dia pengen lihat misalnya HP-nya di bawah, pengen lihat ada notif masuk, dia nunduk ke bawah. Maksudnya buat dia HP, nggak boleh. Rukunya benar-benar hanya untuk ruku. Atau yang dilempar orang, biar dia nggak kena waktu berdiri, dia nunduk. Sekali aja ruku, nggak boleh. Jadi niat ruku itu tidak boleh dibarengi dengan niat yang lain, hanya untuk ruku semata. Ya, lagi burau temannya dilempar, temannya biar gak kena, dia dulu awalnya tidak dianggap dengan ruku. Rukun yang keenam sebenarnya rukunnya itu 17, tapi ada juga ulama yang mengatakan hanya 13. Karena apa? Yang 17 itu memisahkan antara tumakninah dengan rukun yang sama, tapi yang mengatakan 13, yang 4-nya itu maksudnya tumakninah bersama dengan rukun. Nah, di sini yang nomor 6 adalah at-tumakninatu fi, tumakninah di dalamnya. Pada waktu ruku harus tumakninah. Ustaz, kenapa waktu berdiri tidak ada rukun tumakninah? Kok waktu ruku baru ada namanya tumakninah? Ada yang bisa jawab ya? Ruku, berdiri, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ulama mengatakan tidak diwajibkan tumakninah di dalamnya, ada jawaban? Kok ruku baru ada namanya tumakninah? Karena orang kalau berdiri udah pasti tumakninah. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu wajib di dalamnya udah pasti tumakninah. Berbeda dengan ruku. Ruku itu bisa jadi orang nggak tumakninah. Kenapa? Begitu ruku, tahu nggak kayak ayam matok?
tumakninah di dalamnya. Apa definisi tumakninah? At-tumakninah itu sukunun baina harakatain, berdiam di antara dua gerakan. Saya ulang lagi, berdiam di antara dua gerakan. Kalau di sini namanya berdiam di antara dua rukun. Nah, rukun apa? Antara berdiri sama ruku atau ruku dengan sujud. Dua rukun itu harus ada diamnya. Baik. Sejauh atau selama apa seseorang itu dianggap tumakninah? Cukup berdiam. Allahu Akbar, diam. Sami Allahu liman hamidah, udah cukup. Itu dianggap tumakninah. Kenapa? Kok sebentar Ustaz? Karena bacaan itu tidak wajib. Bacaan subhanarabbiyal azim wa bihamdi itu tidak wajib. Tapi barang siapa yang membaca bacaan tersebut, maka sudah dipastikan dia tumakninah, karena sudah ada diam di antara dua gerakan. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Ulama di sini memisahkan antara ruku dan tumakninah sebagai rukun. Kenapa? Kalau dia ruku saja tanpa ada tumakninah di dalamnya, maka rukun yang keenam ini batal, artinya tidak dianggap sholat. Maka wajib menghadirkan tumakninah. Warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala berfirman, maka rukulah kan di antara orang-orang yang ruku. Kalau kita membaca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ulama sangat cerdas sekali. Diharuskan kita membaca itu. Biar apa? Biar memastikan ada tumakninah di dalamnya. Tapi lebih sempurna lagi, kita udah baca subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi. Diam saja. Sami Allahu liman hamidah. Ya apa dapatnya? Bacanya dapat, tumakninahnya dapat. Kalau tadi kan bareng tuh antara tumakninah dengan bacaan. Yang lebih afdal sempurna adalah bacaannya kita baca, setelah itu sukunun baina harakatain, diam di antara dua gerakan. Rukun selanjutnya yang kedua adalah al-i'tidalu. Al-i'tidal itu bahasa Arab artinya aslinya adalah al-istiqomah, berdiri tegak lurus. Tegak lurus. Wa syar'an an ya'uda ar-raki'u ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ihi. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Yaitu kembalinya orang yang ruku kepada kondisi atau keadaan sebelum dia ruku tadi. Sebelum dia ruku gimana kedudukannya? Dia berdiri tegak. Yang dimaksud dengan i'tidal adalah kembalinya orang ruku kepada kondisi keadaan dia pada sebelum ruku, yaitu berdiri tegak. Itu yang dimaksud dengan i'tidal. Ini salah satu bacaannya adalah bacaan yang diilhami kepada seorang sahabat. Jadi bacanya bukan dari Nabi. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ila as-samawati wa ila al-arsyil majid. Itu semua bacaannya dari sahabat. Diucapkan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat betapa banyaknya malaikat berebutan untuk mencatat amal kebaikannya dari bacaan itu. Kita hadirkan itu Bapak Ibu hadirin. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa as-salatu wa salamun. Itu bacaan yang diilhami seorang sahabat, dan itu menjadi bacaan kita sampai saat ini. I'tidal tegak lurus. Kalau kita mampu tegak lurus, tapi nggak sempurna, cuma segini doang, langsung sujud, maka tidak sah. Seorang sahabat ditegur oleh sahabat yang lain ketika dia i'tidal, dari rukunya udah sempurna, 45 derajat.
Sami Allahu liman hamidah. Allah. Langsung. Sami Allahu liman hamid. Allah. Ada sahabat Nabi seperti itu. Kemudian kamu ulangi sholatmu karena kamu tidak sholat sebenarnya. Betapa banyak kita temukan orang pengen ruku sholat, dari ruku yang tidak belum sempurna, yang tidaknya berdiri tegak lurus, dia langsung sujud. Ini batal. Karena apa? Karena dia tidak melakukan salah satu rukun, yaitu i'tidal itu sendiri. Bahkan ada dua yang ditinggalkan di situ. I'tidalnya tidak ada, kemudian tumakninahnya juga ada. Ada waktu itu pernah ramai di media massa, seorang tokoh sholat kelihatannya buru-buru, ada ruku, langsung i'tidalnya tidak sempurna, langsung sujud lagi. Ya, itu tidak boleh, tidak sah sholatnya karena batal, rukunnya dia dikerjakan sesat. Yang kedelapan, tumakninah di dalamnya ya. Jadi tidak boleh dia langsung sujud buru-buru. I'tidal itu harus tegak lurus, baca Rabbana lakal hamdu dan berdiam sejenak. Yang nomor 9, as-sujudu marrataini. Sujud dua kali dalam rakaat. Apa makna sujud? Lughatan at-tadamu wal mailu. Kita itu cenderung ke bawah. Wa qila al-khuduru wa tadallul, kita tunduk patuh. Wa syar'an mubasyarat jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha kada amrahul aktsarun. Apa yang dimaksud dengan sujud? Sujud adalah ketika jidatnya musalli, orang yang sholat, dia ditempelkan kepada tempat bersujud, harus nempel. Ulama sangat detail ucapannya, harus nempel, ada tekanan dari kepala kita kepada tempat sujud. Ini tempat sujud, ini kepala kita, ini harus ada nempel di sini. Nempel, kepala kita harus nempel. Bahkan tidak cuma nempel, harus ada tumpuan kekuatan tubuh kita ke kepala kita. Bihaitsu, kata ulama, sekiranya kalau ada kapas di tempat sujud kita, kapasnya itu turun ke bawah. Ya, saya kasih contoh. Nggak boleh orang sujud itu cuma sekedar nempel dong kayak gini. Nyentuh gini doang. Nggak bisa. Harus ada tumpuan. Sekiranya kalau misalnya diibaratkan di situ ada kapas, kapasnya itu nempel ke bawah. Ya, kebayang ya? Bapak Ibu hadirin, kebayang ya? Jadi kapasnya harus, kalau bahasa kampung kami harus terpenyek, ada tekanan. Dan semua anggota sujud harus menyentuh. Ada yang tahu berapa jumlah anggota sujud? 7. Barakallahu fiik. Ada 7 kalau yang punya sempurna. Lalu anggota tubuhnya sempurna. Kepala atau dahi. Kemudian 2, telapak tangan. Bukan cuma tangan. Kalau tangan itu bisa pakai siku nanti. 2 telapak tangan. Sudah 3 ya. 2 lutut. 2 lutut harus kena. Yang terakhir adalah 2 telapak kaki ujungnya, bukan tengahnya. Jadi jarinya itu harus benar-benar ada tekanan. Tangannya 1, ya nggak apa-apa, berarti tinggal 6. Perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan hidung, tapi kebanyakan ulama tidak memasukkan hidung. Ya, bagi kita orang Asia Tenggara agak repot nanti, karena hidungnya sederhana semuanya. Ya, kalau di Arab mungkin lebih enak, namanya panjang. Kalau kita Asia Tenggara agak minimalis, agak sederhana, jadi agak susah. Maka yang wajib itu adalah tidak. Nah, ini kita harus bahas. Antum tahu nggak kenapa ulama itu
biar kita ini orang Asia Tenggara. Beda orang Arab. Orang Arab itu rata-rata rambutnya keriting. Kita ini rambutnya panjang, lurus. Kalau kita nggak pakai peci, biasanya rambutnya kita ada di sini, susah untuk diurai. Waktu sujud, kepala kita enggak nyentuh kepada tempat sujud. Kena rambut, nggak boleh, nggak sah. Makanya ulama kita itu mengajukan kita pakai peci. Orang Arab pakai sorban. Mereka itu kan panas, pakai sorban. Itulah mengapa sebenarnya bukan pengen bilang alim, enggak. Peci itu ada maknanya. Kecuali kita udah pendek, rambut jauh lagi umroh, lagi haji, itu kan pakai peci kita. Nah, karena lagi pendek. Kemudian tadi kan katanya harus sujud di tempat sujud. Kalau kita sujud di atas sorban gimana? Pertanyaan. Kalau kita tempat sujud di tempat di sorban kita ini sah atau tidak? Sah ya? Kapan dianggap tidak sah? Kalau barang atau tempat yang kita sujudi itu bisa bergerak ketika kita bergerak. Contoh, apalagi saya lulusan Yaman, itu biasanya orang pakai sorban kepalanya, pakai imamah namanya. Kalau imamahnya itu sampai menutupi dahinya, waktu dia sujud kepada sorbannya itu bergerak ketika dia bergerak dong, maka nggak sah. Tapi sorban ini kalau sudah kasih tahu di bawah, maka boleh sujud di atasnya. Tapi kalau sorban ini saya tahu dari atas begini, kemudian sampai ke bawah begini, dan ini bisa bergerak ketika saya bergerak, maka saya nggak boleh sujud di atas ini. Tapi ya, kalau ini sorban panjang segini, ini ada di atas begini, dia bergerak ketika saya bergerak, maka saya nggak boleh sujud di atas ini. Contoh ekstrim, saya punya sarung panjang apa itu, ya, saya sujud di atasnya, karena dia bergerak ketika saya bergerak. Contoh lain, gamis panjang punya bapaknya, dia pakai sampai ke bawah, dia sujud di atas gamisnya, nggak boleh. Maka tempat kita sujud tidak boleh bergerak ketika kita bergerak. Kalau sudah begini, dia dianggap tempat sujud. Pada saat kita ini kan dia bergerak. Waktu saya bergerak dia tidak bergerak. Yang penting pada waktu saya bergerak dia tidak bergerak. Ya, kecuali dia nyambung ke saya. Bagaimana dengan sejadah yang sekarang suka ada tipis? Pada saat kita bergerak dia bergerak tuh. Tapi kan itu nggak sampai sama badan kita, dia bergerak karena sesuatu, karena kaki kita. Ya, nggak masalah itu. Tapi yang nempel dengan kita ini untuk mengeluarkan sesuatu yang ada yang kita bawa ketika sholat. Termasuk sorban di atas ini, kan sama-sama sorban Ustaz, tapi dia bergerak ketika saya bergerak. Ya kan? Sorban sama-sama sorban. Tapi kalau sudah ada di sini nggak sah. Nggak boleh. Nah, termasuk itu ibu-ibu, ya sebaiknya tidak digunakan kepada ketika sujud. Tempat sujud itu tidak boleh bergerak sesuai dengan gerakan kita. Ya. Bagus menggunakan jilbab besar, bagus sekali. Tapi diperhatikan ketika antum naik motor. Jadi kalau orang belajar usul fikih, ibadah itu tujuannya apa? Kenapa Allah